Biarlah kiranya kehendak-Mu ya Tuhan yang jadi dari awal sampai pada akhirnya. Dan biarlah kiranya hanya nama-Mu Yesus Kristus Tuhan sajalah yang ditinggikan dan diagungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.
Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu, mohon pertolongan bagi setiap kami, agar bagian firman Tuhan yang akan kami baca renungkan, kami memahaminya, kami mengerti, dan biarlah oleh pertolongan Roh Kudus kami juga dimampukan untuk melakukan firman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirman karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom, damai sejahtera Kristus bagi kita semua. Hari ini dunia, khususnya di kalangan Kristen, kita ada dalam satu perayaan yang dikenal dengan Jumat Agung. Perayaan yang berkaitan dengan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasanya, seharusnya saat ini kita ada dalam suatu persekutuan bersama, dalam suatu pertemuan ibadah. Namun dengan apa yang sedang terjadi berkaitan dengan COVID-19, kita sedang dibawa dalam suatu dimensi baru dalam hal beribadah. Khususnya saat ini ibadah yang berkaitan dengan perayaan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Selaku gembala sidang, saya berdoa agar walaupun demikian, kiranya kita tetap boleh menikmati hadirat dan kuasa Tuhan. Karena ini hal yang terpenting bagi setiap kita, dan sekaligus itu menunjukkan kedewasaan kita di dalam Kristus. Bahwa untuk menikmati hadirat dan kuasa Tuhan, kita tidak hanya dibatasi oleh situasi, oleh keadaan. Kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi kapan saja dan di mana saja, pada waktu kita dengan segenap hati, waktu kita dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, kita akan mengalami hadirat dan kuasanya. Kita akan mengalami kehadirannya. Kehadiran Tuhan itu mengubah kehidupan kita, sehingga hidup kita tidak akan terus sama lagi. Kita akan terus mengalami pembaharuan dari waktu ke sewaktu. Berkaitan dengan perayaan Jumat Agung kematian Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mencoba untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema makna kematian Kristus. Untuk itu kita akan membuka Alkitab dan merenungkan beberapa ayat firman Tuhan. Sebelumnya saya mau pastikan bahwa Alkitab ada di tangan kita masing-masing. Kita masih tetap dalam aturan yang sama, yaitu bahwa setiap kali kita mau membaca merenungkan firman Tuhan, biasakan bahwa kita akan membaca firman Tuhan di Alkitab. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan tema makna kematian Kristus bagi manusia berdosa. Saya percaya bahwa kematian Kristus ya bukan hanya bagi orang Kristen, tetapi kematian Kristus bagi semua orang tanpa terkecuali. Walaupun tidak semua orang mengalaminya, karena hanya bagi mereka yang menyadari bahwa saya orang berdosa, kemudian datang kepada Kristus untuk menyelesaikan dosanya dengan mengakui dosa dan menerima Tuhan Yesus Kristus dalam hatinya, yang akan mengalaminya, yang akan mengalami kematian Kristus itu. Dan sekaligus pengalaman itu akan membawa seseorang untuk terus mengalami hidup yang diubahkan dari hari ke hari. Dalam perenungan kita saat ini, paling tidak ada dua hal penting yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan makna kematian Kristus. Hal yang pertama,
Mungkin di antara kita ada yang bertanya, untuk menyelesaikan dosa manusia, kenapa Kristus harus mati? Saya ulangi, mungkin di antara kita sampai saat ini yang juga sedang bertanya-tanya, untuk menyelesaikan dosa manusia, kenapa Kristus harus mati? Bertolak dari pertanyaan itu, saya ajak kita untuk mencoba membaca firman Tuhan. Mari sama-sama kita buka Ibrani pasal 9 ayat 22. Alkitab berkata, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Artinya, salib satu-satunya jalan untuk manusia memperoleh pengampunan dosa. Sebab di salib itulah Yesus Kristus, anak domba Allah, pribadi sempurna tanpa cacat dan dosa, telah menyerahkan dirinya. Dan itu dilakukannya karena kasihnya, karena kebaikannya bagi manusia berdosa. Di salib itulah darah Kristus tertumpah. Dan Alkitab juga berkata bahwa di dalam darah ada nyawa. Bagi saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita. Di mana oleh kasih dan anugerahnya, Kristus rela menderita, bahkan mati ganti kita semua. Kita yang adalah manusia berdosa ini, yang seharusnya mati, tetapi oleh karena kasih dan anugerah yang luar biasa yang Tuhan sudah nyatakan, Dia rela menderita dan mati ganti kita semua. Kematiannya telah menghidupkan kita, dan itu dilakukannya, sekali lagi itu dilakukannya karena kasihnya semata-mata bagi kita semua. Alkitab berkata di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berkaitan dengan hal ini, maka kita tidak punya pilihan lain selain dengan segenap hati kita, selain dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan berkata, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu yang luar biasa yang sudah Engkau nyatakan 2000 tahun yang lalu dengan rela menderita dan mati ganti saya. Dengan rela menderita dan mati untuk menyelesaikan segala pelanggaran, kesalahan, dan dosa-dosa saya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya ingin menekankan ini bagi kita semua, bahwa salib merupakan jalan satu-satunya untuk penyelesaian dosa. Sebab di salib itulah darah Yesus Kristus, pribadi yang suci, yang tanpa cacat celah, pribadi yang tanpa dosa, dalam kasih dan anugerahnya telah rela menyerahkan dirinya, menderita dan mati ganti kita semua. Oleh karena itu, selayaknya kita senantiasa dan terus menerus, bukan hanya pada saat perayaan Jumat Agung ini, tetapi secara terus menerus kita harus datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab apa yang sudah Tuhan nyatakan, yang sudah Tuhan lakukan bagi kita, dengan rela menderita, mati, ganti kita di kayu salib, semua itu dilakukan karena kasih dan anugerahnya. Semuanya itu dilakukan karena kebaikannya yang luar biasa bagi kita semua. Puji Tuhan. Hal yang kedua yang ingin saya tekankan bagi kita di dalam perayaan Jumat Agung ini, yang Alkitab berkata di dalam Yohanes 19 ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai.
Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai. Tetelestai. Kata ini adalah istilah hukum yang artinya semuanya sudah mendapatkan ketetapan hukum. Semua unsur penebusan yang berkaitan dengan ketetapan hukum telah dipenuhi. Saatnya dia berkata, atau saatnya Yesus berkata, sudah selesai. Tetelestai. Tidak ada lagi tuntutan. Semuanya sudah ditebus. Semuanya sudah ditanggung oleh Dia. Sudah selesai. Tetelestai. Artinya, apa yang telah dikerjakan, apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus di kayu salib untuk penyelesaian dosa manusia sudah selesai, sempurna, sudah selesai, tidak ada lagi yang kurang. Karena itu hal pertama yang harus menjadi perenungan kita ialah bahwa dari salib Kristus itulah kesempatan terbuka bagi semua orang tanpa terkecuali untuk menyelesaikan dosanya. Bahkan bagi seorang penjahat yang paling jahat sekalipun, seperti salah seorang penjahat yang ikut tergantung bersama dengan Yesus pada saat disalibkan. Dia sadar akan kejahatan yang telah diperbuatnya dan bertobat. Pada saat itu juga Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, perhatikan, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lukas 23 ayat 43. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi saya katakan bahwa dari salib itulah kesempatan terbuka bagi semua orang tanpa terkecuali untuk penyelesaian dosa. Bahkan bagi seorang penjahat yang paling jahat sekalipun, seperti salah seorang penjahat yang tergantung bersama dengan Yesus di salib itu. Pada waktu dia sadar bahwa dia orang berdosa, datang kepada Tuhan, mengakui kesalahan dan dosanya. Pada saat itu juga Yesus berkata kepadanya, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Namun Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, yang sangat disayangkan ialah bahwa ada banyak orang yang tetap memilih untuk tinggal dan terus berbuat dosa sampai mati. Sebagaimana salah satu penjahat yang lain yang tersalib karena kejahatannya, tetapi dalam keadaan tersalib karena kejahatannya, bukannya dia bertobat, tetapi terus berbuat dosa, mengejek dan menghina Tuhan Yesus Kristus dengan berkata, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Lukas 23 ayat 39. Yang pertama tadi, dari salib Kristus, kesempatan terbuka bagi semua orang untuk menyelesaikan dosa. Bahkan bagi orang yang paling jahat sekalipun, kesempatan terbuka untuk penyelesaian dosa. Dan hal yang kedua yang saya mau sampaikan bagi kita ialah bahwa dari salib Kristus juga pengampunan dilepaskan bagi semua orang berdosa tanpa terkecuali. Saat Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 34. Ini adalah inisiatif Tuhan. Pengampunan atau penyelesaian dosa manusia adalah inisiatif Tuhan. Ini berbicara tentang kasih karunia Tuhan bagi manusia berdosa. Karena itu patutlah kita datang pada Tuhan Yesus Kristus, menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Sekali lagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seharusnya inilah kesempatan yang terbaik untuk kita datang kepada Tuhan, menaikkan pujian dan syukur kita kepadanya atas segala kasih karunia, anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kita. Di mana oleh kasih dan anugerahnya Tuhan memberikan kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan, menyelesaikan setiap pelanggaran, kesalahan dan dosa kita. Dan atas inisiatif Tuhan, Tuhan juga sudah melepaskan pengampunan bagi setiap kita. Pada saat Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di akhir khotbah saya ini saya ingin menyimpulkan beberapa hal untuk menjadi perenungan kita di perayaan Jumat Agung ini, perayaan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang pertama yang menjadi kesimpulan saya ialah bahwa sekalipun kita dalam situasi yang tidak biasa saat merayakan Jumat Agung pada tahun ini berkaitan dengan COVID-19, tetapi kiranya situasi ini tidak mengurangi sukacita Tuhan dalam perayaan Jumat Agung. Kita patut mengucap syukur buat karya Tuhan yang sempurna. Tuhan sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu dengan rela menderita dan mati ganti kita, orang yang berdosa. Inilah waktu yang tepat untuk kita merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan itu, yang dengan rela menderita dan mati ganti kita. Dan kiranya dengan perayaan Jumat Agung tahun ini mendorong kita untuk lebih lagi mengasihi Tuhan dan hidup dalam takut akan Tuhan. Hal yang kedua, berkaitan dengan COVID-19, kiranya kita tidak memandang ini sebagai masalah, tidak sekadar memandang ini sebagai masalah yang membuat kita terus hidup dalam kecemasan, membuat kita terus hidup dalam ketakutan yang berlebihan. Tetapi berdoalah sekiranya lewat COVID-19 ini Tuhan sedang memberikan kesempatan untuk kita bertobat. Maka selaku gembala sidang saya mau berkata, bertobatlah. Janganlah seperti seorang penjahat yang menderita karena kejahatannya, tetapi saat mengalami penderitaan karena kejahatannya, karena dosanya, tetapi terus berbuat dosa dan akhirnya mati di dalam dosa. Tuhan sedang memberikan kepada kita kesempatan untuk datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, lewat apa yang sedang terjadi di belahan bumi dalam hubungan dengan COVID-19. Inilah kesempatan untuk kita sungguh-sungguh merenungkan dengan serius hidup ini di hadapan Tuhan. Dan jika Tuhan sedang berbicara secara khusus kepada kita untuk meninggalkan hal-hal yang perlu kita tinggalkan, maka tinggalkanlah itu. Jika Tuhan sedang berbicara secara khusus bagi kita untuk bertobat, bertobatlah. Sekali lagi, jangan hanya melihat COVID-19 ini sebagai masalah, tetapi lihatlah ini sebagai suatu kesempatan. Mungkin Tuhan sedang memberikan ini sebagai cara Tuhan untuk memberikan kepada kita kesempatan untuk berubah, untuk bertobat. Oleh karena itu datanglah kepada Tuhan dengan segenap hati kita, supaya biarlah lewat peristiwa COVID-19 ini kita boleh mengalami kedahsyatan dari kuasa Tuhan. Kita boleh menjadi pribadi yang punya hati bagaikan tanah yang subur, yang menjadi tema tahunan kita. Bertumbuh, berbuah, berdampak. Biarlah lewat apa yang sedang terjadi ini, kita dibawa dalam satu perenungan serius dalam kehidupan kita,
untuk mengalami hidup yang diubahkan oleh Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi yang hatinya bagaikan tanah yang subur, yang siap menerima setiap benih firman, sehingga kita mengalami pertumbuhan. Secara rohani kita mengalami pertumbuhan, berbuah dan berdampak. Hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. Kiranya jemaat GRI Eklesia Makassar tanpa terkecuali, sekali lagi, biarlah kita semua sebagai jemaat GRI Eklesia Makassar tanpa terkecuali menjadi jemaat yang secara rohani terus bertumbuh, berbuah dan berdampak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat. Selamat merayakan Jumat Agung. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan hati kita, biarlah perjamuan kudus yang akan kita lakukan ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih dan anugerah-Mu, di mana kami diperkenankan Tuhan untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan kami semua, sehingga kami layak untuk menikmati tubuh dan darah-Mu lewat makan dan minum anggur perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Masing-masing kita silakan untuk mengambil roti dan anggur perjamuan kudus. Pastikan bahwa roti dan anggur sudah ada di tangan kita masing-masing. Mari kita semua bangkit berdiri. Sambil kita memegang roti di tangan kanan kita, arahkan hatimu kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan untuk kasih dan kebaikannya. Bersyukurlah kepadanya dengan segenap hatimu. Jikalau kita masih ada sampai saat ini, semua itu karena kasih karunia Tuhan bagi kita. Tuhan itu baik. Kebaikannya melebihi pelanggaran dan kesalahan kita. Tuhan Yesus rela menderita dan mati di kayu salib. Semua itu karena kasih-Nya kepada kita manusia berdosa. Bersyukurlah kepadanya. Masing-masing kita terus bersyukur kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami datang kepadamu, dan hamba mohon berkat-Mu atas roti ini. Roti yang kita pecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan tubuh Yesus Kristus yang telah diserahkan bagi pengampunan segala dosa kita. Mari jemaat, makanlah. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus.
Sambil kita memegang cawan di tangan kanan kita, dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon berkat-Mu atas anggur perjamuan ini. Cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur mengingatkan kita akan darah Yesus Kristus yang telah ditumpahkan, yang telah dicurahkan bagi pengampunan segala dosa-dosa kita. Mari jemaat, minumlah. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu menaikkan pujian syukur dan terima kasih. Karena di tengah-tengah keterbatasan kami berkaitan dengan apa yang sedang terjadi dalam hubungan dengan COVID-19, kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati tubuh dan darah-Mu lewat makan dan minum anggur perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami berdoa, menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pemerintah, khususnya kami berdoa yang saat ini sedang bekerja keras untuk mengatasi, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan COVID-19. Tuhan Yesus memberkati pemerintahan Jokowi, amin. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka, bahkan bagi semua para pembantunya, para menteri. Tuhan memberkati. Demikian juga kami berdoa untuk semua tenaga medis, mereka yang ada di garis depan dalam memberikan pertolongan bagi para penderita yang berhubungan dengan COVID-19. Kami berdoa dalam nama Yesus. Bapa, kiranya memberkati para medis, memberikan kepada mereka kekuatan kesehatan yang baik. Bapa berdoa bagi semua jemaat Tuhan yang sedang mengikuti perjamuan kudus ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan kiranya memberkati setiap pribadi lepas pribadi, dengan mengaruniakan kepada setiap pribadi kekuatan kesehatan yang baik. Berkati setiap pribadi, berkati setiap rumah tangga, berkati setiap jemaat Tuhan dengan usaha pekerjaan mereka. Tuhan memberkati dalam hubungan dengan usaha pekerjaan, di mana jemaat-Mu menghadapi juga berbagai macam persoalan dan masalah. Hamba berdoa Tuhan hadir, memberikan pertolongan dan jalan keluar dalam mengatasi berbagai persoalan dan masalah dalam hubungan dengan pekerjaan, dalam hubungan dengan usaha. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Demikian juga hamba berdoa supaya di tengah-tengah situasi saat ini dalam hubungan dengan COVID-19, Tuhan mencukupi setiap kebutuhan makan minum jemaat Tuhan dalam seluruh kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah nama-Mu. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus Kristus Tuhan, di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Kita terus masih dalam sikap berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu.
Karena di tengah-tengah keterbatasan berkaitan dengan peristiwa COVID-19, kami diberikan kesempatan untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang baru saja kami baca dan renungkan tidak berlalu dengan sia-sia. Biarlah kita tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami boleh menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ajar kami Tuhan untuk tidak hanya melihat peristiwa yang berkaitan dengan COVID-19 ini sebagai masalah, tetapi bawalah setiap kami untuk memandang COVID-19 ini jauh lebih dari sekedar masalah, tetapi melihat ini sebagai kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk berubah, kesempatan bagi kami untuk datang kepada Tuhan dengan segenap hati, untuk merenungkan hidup ini di hadapan Tuhan, sehingga kami terus boleh mengalami hidup yang diubahkan dari waktu ke waktu. Hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing yang sedang mendengar perenungan ini. Hamba berdoa biarlah setiap jemaat diberkati oleh Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Tuhan jamah pulihkan dan sembuhkan. Hamba berdoa supaya kami semua tetap ada dalam perlindungan Tuhan, secara pribadi, keluarga, bahkan jemaat dengan usaha, bisnis dan pekerjaan. Hamba berdoa Tuhan mari memberikan perlindungan bagi setiap kami, sehingga kami terus belajar untuk hidup mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus Kristus Tuhan di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari tempat ini juga saya ingin mengakhiri ibadah atau mengakhiri perenungan ini. Angkatlah tanganmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian. Penyertaan Tuhan nyata bagi setiap kita, perlindungan Tuhan nyata bagi setiap kita, kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada. Perlindungan Tuhan tetap nyata bagi kita, sehingga kita aman dalam perlindungan Tuhan, tetap ada dalam keadaan baik dan sehat dari sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya katakan amin. Kiranya Tuhan bersama kita menyertai dan memberkati kita semua. Selamat, Tuhan Yesus